Sudah melangkahkan kakinya menuju rumah sakit. Saat ini hatinya sedang berbuah bunga. Bukan karena Saka memberikannya sebuah black card, melainkan karena selama 2 hari ini dia terbebas dari Saka. Dia tidak akan dikekang dan tidak ada pria itu di sekitarnya. Mungkin selama 2 hari ini dia akan menghabiskan waktu di rumah sakit menemani ibu yang katanya sudah dalam masa pemulihan. Langkah kaki Stella terlihat begitu ringan. Dia merasa seperti baru lepas dari sebuah jeratan, terbebas dari Saka meski dengan waktu yang singkat. Tapi tidak apa, setidaknya dia bisa menikmati hidupnya sebentar. Setelah membelikan beberapa buah untuk ibu, dia segera pergi menuju resepsionis untuk menanyakan keberadaan ruangan ibu. Stella tiba di ruang rawat VIP, dan benar saja ketika baru membuka pintu, setelah mendapati ibunya yang baru saja diperiksa oleh dokter. Nona Stella, dia terdiam ketika dokter itu mengetahui namanya, padahal mereka baru bertemu 2 kali saat bersama dengan Saka. "Selamat siang dokter," ucap Stella dengan ramah lalu menatap ibu yang tersenyum melihat kedatangannya. Ibu baik-baik saja?" tanya Stella memeluk Mary dengan erat. Dia bahkan menyembunyikan wajahnya di balik leher wanita itu. Mary tidak menjawab, dia hanya mengusap punggung Stella dengan lembut. Sekarang dia merasa keadaannya sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Stella mengurai pelukan mereka sebentar. Dia mencium kening ibunya dengan lembut lalu mengusap punggung tangan Mary. Dia tidak menyangka masih bisa melihat wajah cantik ibunya. Padahal kemarin dia sudah hampir putus asa karena tidak tahu harus berbuat apa lagi. "Kalau begitu saya permisi." Suara dari pria di belakang menyadarkan Stella jika siang tadi dia mengabaikan dokter itu. "Maaf dokter, saya lupa Anda masih di sini." "Tidak masalah Nona, kalau ada apa-apa segera hubungi saya atau tekan tombol merah ini." Dia menunjuk ke arah tombol yang berada di tembok tepat di samping berangkar. "Baik dokter, terima kasih banyak." Stella tersenyum, dia bahkan tidak tahu harus bagaimana cara mengucapkan terima kasih. Saat dia melihat wajah ibunya yang sudah semakin segar, dia tidak menyangka ibu melalui ujian paling berat dalam hidupnya. Sama-sama, dokter itu berlalu meninggalkan Stella dan Mary. Sesuai permintaan Saka, dia akan memastikan perawatan terbaik untuk ibu Stella itu. Setelah dokter pergi, Stella meletakkan buah di atas meja nakas, lalu menarik kursi dan duduk di samping berangkar. Dia menyentuh tangan Mary yang masih ditempel jarum infus. Stella mengusap lengan ibu dengan pelan. "Apa kabarmu Stella? Ibu sangat merindukanmu." Stella tersenyum senang meski bahagia, dia justru menangis. Entahlah, ini seperti sebuah keajaiban baginya. Dulu dia sudah hampir putus asa, tapi ternyata dia masih bisa melihat wajah dan senyum ibunya tanpa diiringi tangisan seperti dulu. "Aku baik-baik saja, Bu. Aku sangat merindukan ibu." Stella kembali memeluk Mary, menumpahkan semua rasa rindunya karena baru kali ini dia bisa memeluk Mary dengan erat. Kemarin, saat dia datang bersama Saka, ibu masih berada dalam ruang ICU. Tapi sekarang dia bisa melakukan apapun, memeluknya, menciumnya, dan bercengkrama. Ini merupakan sebuah kebahagiaan paling besar untuk Stella. "Di mana pria itu Stella?" Mendengar pertanyaan Mary, Stella mengurai pelukannya dari ibu, lalu menatap wajah yang masih terlihat pucat itu. "Maksud ibu?" tanya Stella yang tidak mengerti pria mana yang dimaksud. Bukankah hari ini dia datang seorang diri? "Pria yang kemarin mau datang bersama kamu." Seketika Stella paham jika yang dimaksud adalah Saka. Astaga, dia tidak menyangka ibu akan mengingatnya. Padahal waktu itu dia masih berada di antara sadar dan tidak sadar. "Oh, dia." Setelah tersenyum kikuk, dia mengusap pundak Mary dengan lembut. "Dia sedang pergi keluar kota, Bu. Mungkin kembali besok lusa." Sebenarnya Stella tidak berharap ibu mengingat Saka agar dia tidak perlu menjelaskan secara detail tentang pria itu. Tapi Stella baru ingat waktu itu dia sendiri yang mengenalkannya pada ibu. "Dia siapa?" "Kasihmu." Stella terdiam. Entah apa yang akan dia katakan sekarang. Tidak mungkin dia jujur pada ibu jika hubungannya dengan Saka hanya hubungan yang saling menguntungkan. Mereka bersama bukan karena cinta, melainkan karena sama-sama membutuhkan. Pria itu butuh kepuasan dan dia butuh uang. "Bukan, Bu, kekasihku hanya John." Mendengar ucapan putrinya itu, Mary menggulung senyumnya. Dia menatap wajah Stella yang kini semakin bertambah cantik. "Dia hanya bosku di tempat kerja, Bu. Dia berbaik hati untuk menolongku dan membiayai pengobatan ibu. Tapi nanti aku akan mengembalikan uangnya." Stella berusaha menjelaskan dengan mengarang sebuah cerita yang tidak sinkron. Dia tidak ingin ibu mengetahui hubungannya dengan Saka. Jika sampai ibu tahu, Stella tidak tahu apa yang akan terjadi. Apalagi ibu baru saja selesai dioperasi. Akan sangat berbahaya jika dia sampai mengetahui rahasia Stella. "Dia baik sekali. Nanti tolong pertemukan ibu dengannya ya." Stella menganggukkan kepala. "Iya, Bu. Nanti aku akan bawa dia kemari. Sekarang ibu harus sembuh dulu ya," ucapnya sambil meraih buah-buahan yang dibawa tadi. "Namanya siapa?"
Stella berdeham sambil menyuapkan sebuah jeruk pada ibunya. Andra Saka akhirnya sembuh. Namanya tampan, seperti orangnya. Stella tersenyum kecil. Dia merasa cemas karena takut jika ibu mengetahui rahasianya. Dia dan Saka tinggal bersama tanpa ikatan apapun. Pasti ibu akan sangat kecewa padanya nanti. Tapi dia bahkan tidak memiliki pilihan lain demi menyelamatkan ibu dari sakitnya. Ibu sudah tidak sabar ingin bertemu dengannya. Lagi-lagi Stella hanya bisa memberikan senyuman kecil karena dia berharap agar ibu tidak pernah bertemu dengan Saka. Karena itu akan menjadi masalah besar untuk Stella. Tapi dia sendiri pun tidak akan bisa menutupinya lebih lama lagi. Entahlah, Stella hanya berharap semoga Saka segera bosan padanya dan dia bisa lepas dari pria itu, lalu memulai hidup baru bersama ibu dan John. Setelah puas menemani ibu, Stella memilih untuk pulang. Dia akan berkemas dan mandi sebentar dan kembali lagi ke rumah sakit. Stella berdiri di halte, menunggu taksi yang akan dia tumpangi. Tiba-tiba, seseorang menarik tangannya dari belakang hingga membuat dia sendiri tampak panik. John? Tubuhnya membeku di tempat ketika dia menyadari siapa pria yang berdiri di belakangnya. Dia adalah John, kekasih Stella. Dia membutuhkan waktu sebentar untuk mencerna kejadian ini. Dan setelah memahaminya, Stella langsung memeluk pria itu. John, aku merindukanmu. Dia terisak di pelukan pria itu, melupakan keadaan jika mereka sedang berada di halte bus. John yang berdiri di tempat itu tidak memberikan respon apapun. Air mukanya terlihat dipenuhi amarah yang mungkin bersiap untuk disemburkan sekarang. Stella melupakan satu hal tentang kepercayaan yang diberikan oleh Saka padanya. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe